Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniadi, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Teknik Industri angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linear programming metode dualitas yang diajari oleh dosen pengampu saya, Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Saya akan lanjutkan ke materi. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada tabel perbedaan antara masalah primal dan masalah dual. Kita akan bacakan satu-satu masalah primal dan masalah dual. Dalam masalah primal, koefisien fungsi tujuan. Sedangkan dalam masalah dual, nilai kanan fungsi batasan. Lanjut lagi, dalam masalah primal, maksimum Z atau Y. Sedangkan dalam masalah primal, meminimumkan Y atau Z. Selanjutnya, dalam masalah primal, batasan I. Dalam masalah dual, batasan J. Selanjutnya, dalam masalah primal, bentuk kurang dari sama dengan. Sedangkan dalam masalah dual, YI lebih dari 0. Selanjutnya, dalam masalah primal, bentuk sama dengan. Sedangkan dalam masalah dual, bentuk sama dengan. Selanjutnya, dalam variabel XJ dalam masalah primal, sedangkan dalam masalah dual variabel XY atau XY. Selanjutnya, dalam masalah primal, XJ lebih besar sama dengan 0, sedangkan dalam masalah dual bentuk lebih besar sama dengan. Selanjutnya, dalam masalah primal, XJ lebih besar dihilangkan, sedangkan dalam masalah dual, YI lebih besar dihilangkan. Selanjutnya, dalil-dalil dualitas. Jika primal maksi F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar sama dengan C. Dalil ke-1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dalil kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian masalah optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan G min. Fmaxnya ini sama dengan G min ya. Saya ulangi ya. Kita lanjut. Dalil ketiga. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempatnya, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum atau batasan akhir ya optimumnya, maka jika slack variabel SK pada primal lebih besar dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Selanjutnya, jika XK pada primal lebih besar dari 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Kita lanjut ke contoh soal. Masalah primal. Minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Kendala 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih besar dari 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3
lebih besar sama dengan 30. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya, lalu selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya. Kita lanjut. Penyelesaian langkah 1. Mengubah ke bentuk standar terlebih dahulu. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Langkah 2. Menentukan masalah dualnya. Kebetulan dalam soal ini persoalan yang tadi sudah berbentuk standar. Apabila tidak maka dirubah ke bentuk standar terlebih dahulu. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 dengan kendala sama dengan 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari 40. Maka Y1 ditambah Y2 kurang dari 12. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah 3. Mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Ketentuannya seperti itu ya. Jika kita ulangi, jika fungsi kendala dalam bentuk awal di primal ditransport diputar dalam bentuk dual karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Kita lanjut. Penyelesaian masalah dual. Kendala 12Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Ini seperti sumbu X dan sumbu Y ya. Jika X1-nya 0, maka Y-nya 12. Sumbu X dan sumbu Y ya. Kendala 3, 3Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Kita lanjut. Nah, ini ada grafiknya. Titik A berarti di 0,0 sama dengan di 0,0 ya. 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 Y1-nya 0 seperti yang tadi, Y2-nya 0 sama dengan 0. Titik A itu di titik awal 0 ya berarti ya. Titik B sama dengan 0,10 sama dengan 20 Y. Ini dari 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 Y1-nya 0 ditambah 30 Y2-nya 10. Maka ditemukan hasilnya 300. Berada di titik B itu 300. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. Titik C ini perpotongan antara garis pertama dan garis kedua yang bersinggungan ya, yang berpotongan. 2Y ditambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12 dikali 2. 2Y ditambah 1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y ditambah Y1 ditambah 2Y, maaf saya ulangi, 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40.
2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Kita masukkan substitusi lalu eliminasi, maka ditemukan hasilnya 2Y2 sama dengan 16. Kita eliminasi lagi kan. Di sini hasilnya kita hitung. Maka Y2-nya itu sama dengan 8. Lalu kita masukkan lagi Y2-nya, substitusikan lagi. Dalam 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4, Y2-nya sudah temukan tadi 8 ya. Lalu kita jumlah untuk mencari Y1 sama dengan 40 tadi ya. Y1-nya maka ditemukan Y1-nya itu dari hasil perhitungan itu ditemukan Y1-nya itu 4. Kita lanjut. Ini grafiknya. Kita lihat, bisa kita tahu bahwa Y1-nya di mana. 40 ada 4 dari titik-titik ini, maka ketemukan grafiknya ya. Kita lanjut. 20Y1 ditambah 30Y2. 20 Y1-nya tadi sudah kita temukan 4 ditambah 30 Y2-nya sudah kita temukan 8, maka hasilnya 320. Titik D 12,0 sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0. Y1 ini berarti 12 ya, di 12,0. Sedangkan Y2-nya ini 0, di mana titik D ini 12,0. Berarti 12 itu Y1, sedangkan 0-nya itu Y2. Maka ditemukan hasil 240. Langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. 4Y1-nya itu sama dengan 4 seperti tadi. 4, Y2-nya temukan 8. Lalu kita hasilnya menjadi 8 ditambah 32. Langsung saja ditambah S1. Ini di kendala 1 ya. S1 itu kendala 1. Maka hasilnya S1 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 2. Maka S2-nya sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8, ini salah tulis ya. 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 40. Maka hasil S3 sama dengan 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih besar dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. Kita substitusikan lagi. 2X1, kita eliminasikan. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. Maka ditemukanlah hasilnya X1 sama dengan 5. Kita lanjut lagi. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. X1 sudah ditemukan 5. Kita substitusikan, berarti 2 kali 5 ditambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. Hasil dari penjumlahan 2 dikali 5 ditambah X2 sama dengan 10. Maka ditemukan X1 dan X2-nya. X1 5 sedangkan X2 10. Maka titiknya di 5,10. F sama dengan 40 X1 ditambah 12 X2 ditambah 40 X3. Kita masukkan, substitusikan angka X1, X2, X3-nya. Maka 40 ditambah 5
40 dikali 5, mohon maaf. 40 dikali 5 ditambah 12 dikali 10, X2 nya ditemukan 10 dan X3 nya tidak ditemukan, maka kita masukkan 0. 4X3 nya itu 0. Kita tambahkan, lalu hasilnya 200 tambah 120 tambah 0. Jumlahnya adalah 320. Terima kasih, mungkin segitu penjelasan dari teori linear ya, programming linear ini, linear programming metode dualitas. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya jelaskan kurang jelas atau rada balibet ya bahasanya ya, mohon maaf sekali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.